Selamat pagi sahabat Tribun dan salam sehat selalu. Nah, saat ini sahabat Tribun, Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Nah, ini sahabat Tribun yang berada kami di Bandara Raja Haji Fisabilillah. Nah, saat ini sahabat Tribun, Gubernur Kepulauan Riau akan terbang bersama pesawat AN219 sahabat Tribun. Ini adalah pesawat adventure ya sahabat Tribun, dari perusahaan yang ada di Bandung. Nanti kita mau mendengar penjelasannya sahabat Tribun. Ini batasnya sampai sini sahabat Tribun. Tinggal menunggu melihat. Oh. Nah, ini sahabat Tribun ya. Nah, ini di sahabat Tribun. Belum wawancara kan? Agak jauh maunya. Iya. Sama dulu.
Sahabat Tribun, kita tinggal nunggu wawancaranya ini sahabat Tribun. Silakan Pak. Kita sama Pak. Kepikiran. Pak Cakra, pesawat angkut penumpang atau apa men ini? Pesawat angkut penumpang khusus untuk adventure ya sahabat Tribun. Tapi untuk lebih jelasnya nih, mari kita dengarkan dulu. Mantap Pak, ini mantap Pak pesawatnya untuk adventure daerah-daerah di Kepri ini Pak. Coba dulu ya. Pak, backlight Pak, boleh sini Pak. Ngobrolnya Pak. Bisa Ya, sini Pak, sebelah sini Pak. Biar nggak backlight Pak. Bapak di sini. Oh iya, sorry. Discovery Adventure Kepri. Jadi kita minta yang pertama namanya dikasih nama apa gitu, Natuna atau apa. Sama Tetap Kepri-nya harus ada. Bintan aja Pak, Bintan. Oh ya, Bintan. Bintan Airlines. Boleh Bintan Airlines. Ya. Siapa gubernur izin? Bapak dulu. Nah, melihat pesawat ini Pak, tanggapannya Pak? Ya kita menyambut baik lah ya. Pertama, saya kira secara kepentingan negara kita wajib mendukung pengembangan produk-produk pesawat PTDI karena memang ini perusahaan nasional milik Indonesia. Dan juga kalau kita lihat komponen TKDN dalam negerinya sudah 44% dan ke depan targetnya sampai di atas 60%. Artinya kita sudah bisa lebih maksimal memanfaatkan potensi di dalam negeri. Yang kedua bagi kita di Kepri, kan kita selalu bicara merangkai pulau memakmurkan negeri, bicara konektivitas antar pulau. Nah, selama ini jaminan itu kan perlu terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, yang selama ini andalan kita hanya dengan menggunakan fasilitas transportasi laut yang waktu jangkauannya itu cukup lama dari satu wilayah ke wilayah yang lain seperti kapal perintis dan kapal-kapal yang lainnya. Maka ini menjawab solusi untuk itu. Ya, oleh karena itu kita akan segera bahas ini dan kita patut apresiasi karena Kementerian Bappenas menjadikan Kepri ini sebagai pilot project perdana. Setelah kemarin kita mendapat fasilitas juga penyusunan route map Provinsi Kepri setelah Bali, dan itu nanti akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan RPJPD yang kemarin RPJMN-nya sudah sedang dibahas di pusat. Nah, bagi kita fokus membahas ini dalam waktu cepat ya. Nanti pilihannya apakah dalam bentuk leasing atau kemungkinannya kita bisa beli bersama-sama kabupaten kota sehingga tinggal kerjasama operasional dan manajemen. Nanti kita lihat mana yang lebih efektif. Tapi kalau 19 seat ini pesawat yang saya kira sangat ideal ya untuk jangkauan wilayah-wilayah tertentu. Kalau Susi Air saya kira terlalu kecil sekali. Itu laporan masyarakat di Tambelan itu mereka harus menunggu 1 bulan baru bisa antrian itu menggunakan Susi Air ya, dan penerbangannya pun hanya 1 minggu 3 kali. Artinya kebutuhan masyarakat dilihat betapa besar. Nah kalau ATR 70 untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin visible, tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu kita terlalu berat untuk mensubsidinya gitu ya, dalam bentuk block seat atau lainnya.
akhirnya ya mereka memperlakukan tiket yang cukup mahal. Nah oleh karena itu 19 seat ini saya kira ideal sekali. Kalau kita mau block seat juga tidak terlalu berat, kemudian kalau nanti secara reguler sudah bagus, penumpangnya bagus, tentu tidak perlu lagi ada block seat ke depan, ya. Maka kita prioritaskan ini dan akan kita bahas secara teknis segera nanti, mungkin dengan mitra kerja kita dan Bappenas, karena Pak Menteri juga sampaikan kemarin kemungkinan ketika saya katakan Pak anggaran kita terbatas sekali, kemungkinan ada dukungan dalam bentuk DAK atau yang lainnya nanti kita lihat dalam pembicaraan itu. Intinya kita apresiasi karena hari ini kita bisa saksikan pesawatnya juga bagus, representatif, tingkat keselamatannya juga cukup baik sekali. Tadi kita sudah lihat kalau satu mesinnya mati, satu mesin masih bisa berfungsi sampai ke tempat pendaratan gitu ya. Jadi ini ideal lah. Apalagi nanti di tahun 2024, artinya 2025 mungkin kita bisa menambah untuk yang amfibi itu ya. Kalau amfibi itu menurut saya ya semua pulau berpenghuni bisa dikunjungi, asalkan kita menyediakan tempat pendaratan berbentuk HDPE kecil gitu ya. Dan mudah-mudahan ini ideal lah untuk Kepri, dan ini jawaban yang selama ini kita tunggu. Pak, Pemprov Kepri ada minat beli, Pak? Ya nanti kita hitung dulu sama-sama. Pak, kira-kira idealnya untuk di Kepri berapa, Pak? Ya nanti kita rasionalisasi dulu, kan itu mesti dibahas secara teknis. Ya berapa yang ideal. Kalau leasing sih ya kita lihat secukupnya lah nanti berapa pun, karena swasta yang akan mengelola kerjasama dengan kita. Kita dukung saja nanti blok seatnya. Siap. Bisa menjawab dengan harga tiket yang mahal. Ya kan saya belum bisa berkata demikian, nanti kan kita akan hitung dulu sama-sama. Kita hitung dulu sama-sama. Iya, mana ya berapa ya? Intinya asal pesawat, karena jumlah seat pesawat ini ideal dengan perkiraan jumlah penumpang rata-rata dari satu pulau ke pulau lain, saya kira itu kan tidak terlalu membebani harga. Yang problem itu kalau dia 19, pokoknya 70, isinya hanya 40, setiap penumpang itu 30. Nah, itu yang kabupaten kota termasuk ya saya kira kan mungkin saja. Kalau selama ini kena tuna tiket pesawat terlalu mahal, mungkin ini bisa menjawab. Tiket. Pak, iya Pak. Ini kan spektrumnya luas. Wisata-perwisata kita bisa ini. Kalau kayak Pulau Mangkil, kemudian Pulau Bawah, pulau yang lain ya, barangkali bisa langsung dijangkau dengan yang amfibi. Mereka juga bisa nanti ada spesial flight ke sana gitu bisa. Ya ini juga betul. Saya lihat juga dalamnya ada orang Melayu selesa dalam Pak, ini Pak dengan Dirut tadi Pak, dari pemaparan Pak Gubernur tadi Pak, gimana potensi PT DI menilai di Kepri ini dengan pesawat Ya tentunya memang kalau pesawat yang 219 yang seperti tadi sampaikan oleh Pak Menteri, bahwa memang ini sangat fit ya dengan kondisi wilayah yang ada di Kepri ini. Tadi bahwa dengan ini karena kemampuan take off landing dari pesawat ini sendiri kan cukup di bawah 800 meter, sehingga ini sesuai di sini. Dan dari sisi kapasitasnya pun dengan 19 penumpang tadi sampaikan, ini lebih fit ya, lebih cocok di sini. Dan balik lagi bahwa ini memang untuk interkoneksi dari yang ada di wilayah Pulau Riau di sini sangat baik. Artinya untuk percepatan pembangunan ekonomi di sini juga. Untuk pesawat jenis ini Pak, setuju dengan mana aja PT DI Pak? Nah, kalau PT DI sendiri saat ini tanda tangan kontrak pada saat di Indonesia Defense kemarin itu di November 2022, kita udah ada tanda tangan 11 pesawat dengan KLI.
Lalu juga sekarang dalam progres 8 pesawat dengan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Darat nantinya. Itu yang sudah kami kantongi kontraknya. Oke. Seperti itu. Izin Pak Tribun. Nah ini tadi sudah kita wawancara Gubernur. Dan dia punya kemampuan angkut sampai 7.000 ton total maksimum take off-nya. Dan jarak untuk take off itu di bawah. Nah ini sahabat Tribun, pesawat N219 nya akan terbang ya di melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Cukup pendek, hanya seketika dari Raja Haji Fisabilillah ini. Dan sampai sini juga memiliki stall speed, jadi dia antara jadi dia bisa terbang dengan sangat pelan, sehingga bagus sekali mungkin flying adventure Pak, melihat Kepulauan Riau dari atas. Yang sampai sini juga memiliki kabin yang cukup luas dan jendela yang cukup lebar. Untuk kepulauan, untuk sangat bagus sekali. Bisa kita lihat saat kita meninjau pesawat dari jauh. Untuk kemampuan angkut barang itu sampai 1,7 ton. Tapi berat maksimum pesawat dan angkutannya itu sampai 7 kilo atau 7 ton. Jadi dengan kapasitas 19 orang dengan 2 pilot, jadi 20 orang. Kita lihat sahabat Tribun. Mulai open power, mulai sequence take off. Kemarin juga pesawat ini kita menggunakan dari Bandung kemarin sering kita holding dan modelnya ukurannya cukup bagus kan pemandangan, jadi sangat cocok untuk kepulauan yang interkonektasi antar pulau. Pesawatnya akan terbang sahabat Tribun. Lift off 4/3 runway, kisaran 750 meter di sini. Pesawat akan Nah itu sahabat Tribun, laporan dari saya juga sahabat Tribun. Nanti selengkapnya lagi sahabat Tribun bisa pantengin lagi live Facebook update-nya Tribun Batam, karena banyak sekali informasi yang sahabat Tribun bisa saksikan. Dan untuk di bandara sendiri sahabat Tribun, hari ini memang sedang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bersama ya, kolaborasi sahabat Tribun bersama Flying Bus dengan kegiatan Flying Bus Flying Adventure Kepri. Nah ini di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang banyak kegiatan yang dilaksanakan di sini sahabat Tribun. Nanti kalau cuaca mendukung dan tidak ada kondisi yang menghalau sahabat Tribun, nanti akan ada nih flying adventure menggunakan pesawat ini sahabat Tribun yang ada di hadapan sahabat Tribun ini. Dan selain itu sahabat Tribun, di sini juga ada kegiatan untuk anak-anak mewarnai, ada bazar juga sahabat Tribun, dan ada pertunjukan para motor ya. Terus ada freestyle drone juga eventnya sahabat Tribun. Jadi hari ini berbagai kegiatan ada di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang sahabat Tribun. Baik sahabat Tribun, saya Raka Putra, reporter Tribun Batam di Tanjung Pinang melaporkan. Sampai jumpa.